Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kayaknya yang sana ini dari bagian Mumtaz deret Mumtaz ke belakang, pindah kemari. Ayo pindah, disamakan. Di tengah sini kosong. Deretan Mumtaz mana tadi? Tahu kan Mumtaz di mana tadi? Nah, deretannya itu di belakang, sini pindah. Nah, ini sini Mas, di belakangnya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kenapa pilih Fahrul di depan? Kosong. Kenapa? Ada apa di depan? Gak ada apa-apa tuh? Ayo yang baru datang langsung, cepat. Baik. Gimana? Sudah siap belum? Sudah siap belum? Hah? Sudah siap? Disiapkan dulu kalau belum siap. Ya. Disiapkan perhatiannya, pikirannya, hatinya, supaya waktu kalian bermanfaat. Ya, waktu kalian bermanfaat. Kalau Ustadz, jelas Ustadz yang ngomong, Ustadz harus memperhatikan materi. Ya toh? Dan insya Allah sebesar keikhlasan kita, sebesar itu pula ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kalian sama-sama duduk di satu majelis seperti ini, tapi pahala masing-masing kalian di sisi Allah berbeda-beda, tergantung apa? Tergantung niatnya. Apakah mengikuti kajian ini hanya sekedar mengikuti apa? Jadwal kegiatan yang ada, atau kalian memang betul-betul membutuhkan sesuatu, ya. Ketika seorang datang ke majelis ilmu hanya untuk apa? Mengikuti alur kegiatan di pondok, itu tentu berbeda dengan orang yang mengikuti kajian karena dia datangnya itu karena ingin mendapatkan sesuatu, butuh, ya. Butuh sesuatu, berbeda. Taib. Ikhwati fillah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang keutamaan zikir. Dan sebelum kita masuk ya ke bahasan yang Ustadz ambilkan dari Syarah Hisnul Muslim, Ustadz ingin membuat sebuah eksperimen kecil. Ya, eksperimen kecil, percobaan kecil untuk melihat dari eksperimen itu nanti bisa kita tarik kesimpulan, ya, sebuah kesimpulan. Taib. Perhatikan masing-masing, ya.
Ada buku tulisnya ya? Ada buku tulisnya. Ustadz ingin, apa yang Ustadz inginkan dari kalian? Ustadz ingin kalian bercerita, menerangkan, ya, bercerita, menerangkan sebuah peristiwa sederhana. Ya, apa permintaan Ustadz, Kelvin? Permintaan Ustadz apa? Menceritakan ringkasan, enggak, menceritakan peristiwa sederhana. Ya. Menceritakan, terangkan, menerangkan peristiwa sederhana, sebuah peristiwa sederhana. Peristiwa apa, Ustadz? Ya. Peristiwa apa, Ustadz? Ustadz bawa pulpen ini. Ya. Bawa pulpen, perhatikan. Kemudian Ustadz jatuhkan gini. Perhatikan ya. Ustadz ingin kalian menceritakan, menerangkan, ya, menerangkan peristiwa, ya, menerangkan peristiwa yang kalian lihat. Ya, kira-kira gampang nggak ini kira-kira? Ya, Ustadz jatuhkan gini. Ceritakan dalam beberapa kalimat. Terangkan. Silakan mulai dari jam berapa ini? Angka berapa itu? 4? Berapa? 8? 857? 8 lebih 7. 8 lebih 7. Silakan mulai sampai 8.12. 5 menit. Gampang toh? Gak perlu diulang ya. Terangkan. Sebisa kalian, gak usah nyontek. Gak usah nyontek ke temannya, gimana, gak usah. Terangkan sebisa kalian. Peristiwa apa ini? Lima menit. Tuliskan. Ustadz nggak minta kalian cerita, enggak, ditulis dulu. Eksperimennya gitu, ditulis dulu, coba. Ditulis dulu. Cerita. Gampang toh? Ya. Kayak gini. Nah, itu. Coba. Ya, pikirkan. 5 menit waktunya. Karena peristiwanya enggak lebih dari 2 detik. Ya. Masa menceritakan 2 detik sampai 5 menit? Itu enggak wajar. Coba ceritakan, bahasakan. Apa? Terserah, bahasanya bagaimana terserah. Minimal. Enggak, Ustadz enggak kasih minimal. Karena bukan itu yang Ustadz maksud. Tujuannya bukan minimal apa banyak dikitnya ini, enggak. Silakan. Ayo. Sudah? Hah? Sudah belum? Belum? Atau sudah cukup 1 kalimat? Ayo. Sudah 8.12 belum? Belum. Ayo. Ayo gantian, sekarang kalian yang apa? Mengungkapkan pikiran kalian secara tertulis. Enggak dengar terus. Ayo. Kenapa, Noval? Pusing? Hah? Apa terlalu kompleks? Terlalu rumit enggak peristiwa kayak gini? Ya. Coba. Ya terserah kalian mau jelaskan teori gravitasi atau apa, terserah. Mau pakai bahasa puitis, terserah. Sebuah pulpen jatuh, gitu apa ya, terserahlah, bebas, ya. Ustadz nggak tentukan banyaknya kata-katanya apa, terserah, karena bukan itu tujuannya Ustadz. Ya nanti kita lihat. Coba silakan.
Nanti Ustaz periksa ya. Ustaz periksa loh. Ya, nanti dikumpulkan. Iya, Ustaz pengen tahu. Ustaz pengen tahu. Ini serius Ustaz ini. Enggak gemen-gemen istilahnya ya. Enggak main-main. Ini Ustaz serius. Ya. Ayo coba. Waktunya tinggal berapa menit, Mas? 1 menit lagi. Bisa enggak? Enggak ada pelajaran mengarang ya, di pondok kita enggak ada pelajaran mengarang. Tapi insya Allah Ustaz yakin bisa. Kalian bisa nulis toh? Bisa baca tulis, insya Allah. Apalagi kalau sudah cerita, masya Allah, panjang. Sudah? Lebih? Udah? Udah ya? Sudah cukup? Sudah ada yang ditulis belum? Sudah ada yang ditulis? Enggak apa-apa. Kalau sudah ada yang ditulis, stop, berhenti dulu. Dah. Gampang toh tugasnya toh? Enggak sulit-sulit. Sudah belum? Dah, sekarang dengarkan. Dah ya, ditinggal dulu, ditinggal. Ya, itu tugasnya ditinggal. Sekarang buat apa nih Ustaz nanti di bagian akhir ini insyaallah. Ya. Disimpan dulu tulisannya. Sekarang perhatikan kemari. Sudah? Taib. Ikhwati fillah. Ya. Nanti itu Ustaz akan singgung ya di bagian akhir sesi ini. Yang sudah ini silakan perhatikan ke depan. Kemarin kita sudah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ya. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut pada siksaannya, serta tidak mengeraskan suara. Wadunal jahri minal qaul, tidak mengeraskan suara. Artinya ya, di bagian awal wazkur rabbaka fi nafsik, ingatlah dalam dirimu, dalam hatimu. Tapi di sini ada bagian apa? Wadunal jahri minal qaul, tanpa mengeraskan suara. Artinya tidak hanya di hati tapi juga di lisan. Perhatikan ini. Ya. Jadi mana wadunal jahri minal qaul, tanpa mengeraskan suara, artinya di sini yang tidak dibolehkan adalah mengeraskan suara. Tetap dengan lisan, ya. Lisannya bergerak, ya. Subhanallah, gitu ya, tapi tidak keras suaranya. Jadi enggak cuma di hati tapi juga di lisan. Itu maksudnya ya. Ya, taib. Bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin, ya, di pagi dan sore hari, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, ikhwati fillah, berkenaan dengan hal ini kemarin kita sudah bahas juga, ya, bahwa banyak berzikir kepada Allah itu adalah salah satu sebab tentramnya hati. Berarti kebalikannya, ya, kebalikannya sedikit berzikir kepada Allah menyebabkan apa? Hati itu menjadi tidak tentram. Ya. Dan ini kalau bisa dibilang, ya, ini sebuah cara menentramkan hati yang boleh jadi tidak diketahui, tidak dipahami
oleh sekian banyak orang. Ya. Kita bersyukur ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala ya memberi kita ilmu, memberikan kita keimanan, pengetahuan bahwasanya yang namanya ketentraman hati itu diraih dengan berzikir kepada Allah. Kita bandingkan dengan orang-orang yang apa? Yang berusaha mencari ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dengan jalan selain zikir kepada Allah. Misalnya apa? Ya, biasanya orang-orang yang di dunia barat yang kehidupannya sangat sangat materialistik, ya. Waktu adalah uang, ya toh? Orang-orang yang hidupnya punya prinsip waktu adalah uang. 5 menit, 10 menit saya di sini dapat uang berapa? Ya. Semuanya diukur dengan uang. Sebisa mungkin 24 jam sehari itu bisa menghasilkan uang terus menerus. Bahkan ketika tidur. Ketika mereka tidur kalau bisa jumlah rekening uang di rekening mereka tetap bertambah. Bahkan kalau bisa nggak usah kerja, nggak usah masuk kantor, nggak usah pergi pagi pulang sore, ya. Tapi ada orang yang Ada orang yang bekerja menghasilkan uang buat dia. Ya. Gitu cara orang mencari dunia. Ya. Jadi ada beberapa, kalau saya pernah baca ya, artikel orang-orang pebisnis, ya. Tingkatan yang paling paling tinggi itu apa? Orang-orang yang bisa berinvestasi. Dia punya uang besar, ya. Kemudian mungkin ada proyek menghasilkan keuntungan sangat besar, sudah dia cuma ngasih uang, orang lain kerja buat dia. Nanti setiap bulan ada pemasukan. Dia enak-enak di rumah, tidur, nonton, senang-senang, tapi uangnya terus nambah. Seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini mereka tentunya ya sebagian besar tentu ini adalah terjadi pada orang-orang kafir. Boleh jadi seorang muslim bisa saja dia memang punya kelebihan yang Allah berikan kepadanya, dia bisa berinvestasi di proyek-proyek yang halal tentunya, ya, sehingga dia tetap bisa menghasilkan kekayaan, keuntungan duniawi. Tapi sebagian besar orang-orang kafir yang seperti itu kehidupannya, banyak di antara mereka yang yang walaupun uang di rekeningnya nolnya itu mungkin sampai berapa? 9 digit. Bahkan mungkin kita nggak bayangkan ya, ada sekelompok manusia yang sampai sampai belasan digit uangnya. Ya. Nggak kebayang itu uang di kantong mereka berapa. Ya. Tapi ternyata banyak orang-orang yang seperti itu tidak mendapatkan ketentraman hati, tidak mendapatkan ketenangan hati. Bahkan mereka nggak ngerti kenapa saya begini, kenapa saya nggak tenang, kenapa saya depresi padahal saya punya ini punya itu. Kenapa saya pusing? Banyak orang yang pusing cari uang, ya. Nah, orang-orang ini mereka udah nggak pusing lagi cari uang, tapi kok tetap pusing? Ya, dengan masalah-masalah yang ada pada mereka. Nah, ikhwati fillah. Di sini Syekh menjelaskan bahwasanya orang yang jauh dari zikir kepada Allah, maka dia pada dirinya ada kelalaian. Tadi disinggung wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Orang yang jauh dari berzikir kepada Allah, maka dia terkena penyakit lalai. Ya, penyakit lalai. Dan orang yang terkena penyakit ini dikatakan maka dia akan merugi di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani, apa lanjutannya? Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani, mana yang sudah ini jauh nih hafalannya? Nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, ya, berpaling dari zikir kepada Allah, ya ikhwah, ya sungguhnya hati kita ini senantiasa ada dorongan, ya, ada dorongan dalam hati kecil kita untuk suka berzikir kepada Allah, ya, untuk suka berzikir kepada Allah. Cinta, senang kalau mengingat Allah. Dalam hati kita pasti ada itu. Kalau dorongan fitrah, dorongan nurani hati kecil kita itu kita apa? Kita abaikan. Tidak kita penuhi panggilannya, kebutuhannya, ya, maka seorang hamba akan apa? Menjadi orang yang berpaling dari berzikir kepada Allah. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman, termasuk ini. Ya, tolong yang di belakang pojok itu Kelvin lagi apa? Lihat sini mas, lihat sini. Coba agak ke tengah mas, biar kelihatan. Ke tengah, mas siapa? Sini nih, di tengah sini. Ya. Ya. Dan barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, maka apa? Coba ini penting sekali. Ya, penting sekali untuk kita mengerti. Nuqayyid lahu syaitanan. Qayyada yuqayyidu, apa artinya? Qayyada yuqayyid, orang yang berpaling dari berzikir kepada Allah, maka kami akan biarkan syaitan itu datang kepadanya. Syaitan datang kepadanya, fahuwa lahu qarinun, maka syaitan itu akan menjadi qarin. Qarin itu apa? Teman yang senantiasa mengiringi, menemani. Jadi di mana-mana dia temannya syaitan, ditemani oleh syaitan. Karena apa? Dia berpaling, tidak berzikir kepada Allah. Nah, ini makanya Ustaz ingatkan ini. Ya. Ustaz ingatkan. Ya, jadi kenapa kita sampai merasa enggak tenang, ya? Merasa tidak tentram? Karena biasanya apa? Ini pikiran negatif, dipenuhi pikiran negatif. Kita kadang-kadang merasa, ya pikiran kita kok negatif terus. Ya. Mungkin lagi kesal sama temannya, yang diingat kesalahan temannya terus. Ya. Atau lagi ada masalah misalnya, ya, semua orang di sekelilingnya semuanya salah, boleh jadi gitu. Pernah kalian begitu? Ya. Yang diingat apa? Hal-hal yang buruk tentang orang lain. Itu karena apa? Karena syaitan yang membisiki dia. Ya, membisiki dia. Yang diingat itulah keburukan orang lain terus yang diingat. Akhirnya apa? Dipalingkan. Dia nggak bisa melihat keburukan dirinya sendiri. Tidak bisa melihat kejelekan dirinya sendiri. Yang dilihat ada yang teringat adalah apa? Keburukan orang lain aja. Ini kalau sudah apa? Kejadiannya seperti itu. Bahkan ya, kalau sudah lebih jauh lagi, ya, kalau sudah lebih jauh lagi dari itu apa? Ya, akhirnya muncullah perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya apa? Ya, misalnya ada yang apa? Sampai mencuri. Sampai membuli temannya. Sampai apa lagi? Apa lagi misalnya? Ya, dan lain-lain. Ya. Dia nggak lihat ada syaitan yang apa? Yang mengiringinya. Dan syaitan itu terus nggak pernah berhenti untuk membisikkan keburukan. Ayo kamu gini, ayo kamu gitu. Oleh karena itu ya ikhwan, ini Ustaz
ingatkan dan tanbih ya, tanbih peringatan buat kita semua. Salah satu bentuk apa? Salah satu bentuk bisikan syaitan yang boleh jadi sering, ya, sering mengganggu kita, dan Ustadz lihat ya perlu kita sama-sama memberikan tazkirah. Ikhwan, ini masjid kita ini memang jadi satu dengan apa? Dengan asrama. Jadi satu dengan asrama, ya. Yang ideal memang apa? Masjid itu ya sudah ada masjid sendiri, asrama yang tempat tidur, tempat bercanda dengan teman, tempat ngobrol macam-macam dibedakan. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya ya ketika kalian tinggal di tempat yang seperti ini, akhirnya apa? Takzim kalian, takzim kita kepada masjid ini kurang. Ya, pengagungan kita terhadap masjid ini kurang. Ya, coba kita berapa kali lihat, ya, kita berapa kali lihat ketika di masjid rame, ya, ngobrol, teriak-teriak. Ini nggak boleh ya, Ibu. Nggak boleh. Coba antum bayangkan aja, ada orang datang ke rumah antum, ya, duduk, ya, seenaknya langsung, wah, ini coba, nah, ini apa namanya dengan suara keras ini. Coba, antum aja merasa tersinggung. Ini siapa ini? Ya maunya diusir, betul enggak? Tamu kayak gitu maunya diusir enggak? Apalagi kita ya, ini rumah Allah. Coba antum bayangkan, ini rumah Allah. Tapi antum merasanya apa? Ya ini tempat tidur saya di sini, ya toh, tempat main di sini. Ya. Kesadaran ini rumah Allah terkikis, betul enggak? Iya, karena antum tinggalnya, terutama yang di atas ya. Kalau mau ke masjid tinggal turun. Perasaan beda antara asrama dengan ke bawah untuk sholat. Ini jadi hampir sama karena apa? Ya tiap hari ke sini, di sini kita tiap hari. Nah ini, ya coba antum perhatikan, ya coba antum perhatikan. Kalau antum sudah tahu ini ya, ini adalah masjid, ya, di mana ini adalah tempat berzikir kepada Allah. Harusnya tenang gitu, ya. Ketika kita di masjid, kita dapati suasana yang berbeda dengan suasana di kamar. Ya, dengan suasana di asrama. Kita pengen di masjid ini tenang semuanya, diam, ya, khusyuk berzikir, baca Quran atau sholat. Kalau memang ngomong keperluannya aja, seperlunya. Ya kalau bisa seperti itu, seperlunya aja udah. Ya. Kalau mau main-main, ya sudah, boleh langsung keluar, ayo main ke sana, yuk kita lari-lari, nggak apa-apa di sana. Mau pukul-pukul di lapangan sana yang lebih luas tempatnya, mau pukul-pukul meja, mau di luas sana, di lapangan sana itu ada tempat yang nggak akan terganggu orang. Mau pukul-pukul apa terserah. Ya. Jadi semuanya ada tempatnya. Ya, dan kalau kita lihat ada yang ribut, ada yang macam-macam, ya, nggak, itu tanda orang-orang yang tidak berzikir. Dan kalau tidak berzikir berarti ada syaitan di situ. Ya, kita iman, kita melihatnya dengan keimanan, bukan dengan mata kepala. Kita nggak lihat ada syaitan di mana, siapa yang sedang ada syaitan di sampingnya sekarang ini. Ya, kita nggak tahu, Ustaz, siapa yang di antara kalian berzikir, ada yang tidak, nggak tahu, Ustaz. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa orang yang berpaling dari zikir kepada Allah, maka dia akan diikuti oleh syaitan. Ya, dibiarkan syaitan itu datang kemudian menemaninya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkan hamba ini dari gangguan syaitan, waliyadzubillah. Ya. Ya ikhwan, ya ini perhatikan. Ya, jadi hendaknya kita betul-betul sering mengulang-ulang hal ini, ya, tentang zikir, bagaimana keutamaannya, ya, dalam benak kita. Coba di sini apa? Wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu apa artinya? Maha pengasih. Coba maha pengasih. Pengasih. Kata-kata dari pengasih dari kata apa? Kasih. Gampangnya Allah ngasih kita banyak. Coba, kita kemarin sudah ngasih contoh ya, orang ngasih kita, ya, bahkan boleh jadi ngasihnya nggak cuma ngasih utang ke kita. Perasaannya kita kepada dia gimana? Ya rendah sekali. Ya.
Kemudian kalau Allah yang Maha Ar-Rahman, yang Maha Pengasih ini kita enggak senang untuk mengingatnya, ya, maka apa balasannya? Ya sudah, Allah timpakan dia makhluk yang paling durjana, paling jahat, paling tidak punya rasa rahmat, paling tidak punya rasa kasih. Siapa itu? Syaitan. Ya toh? Syaitan. Ya, oleh karena itu, ya, kita mohon kepada Allah, semoga Allah beri kita semua bantuan, pertolongan, ya, pertolongan supaya kita mau apa? Terus berzikir kepada Allah. Nah, taib. Sekarang kalau sudah seperti itu, Ustadz pengen singgung sedikit. Tadi eksperimennya, ya, percobaan tadi. Coba, ya tentunya antum sudah nulis. Silahkan antum lihat tulisan antum, ya. Silahkan antum lihat tulisan antum, ya. Lihat tulisannya yang tadi ya, yang antum tulis itu apa? Coba Ustadz mau tahu jawaban kelas Idad perwakilan siapa nih? Siapa Mas? Kelas Idad Mas Abdul Ghani. Coba Mas, gimana Mas? Ya, cerita apa? Baca. Gimana Ustadz? Ustadz Zulkarnain menjatuhkan pulpennya ke atas meja. Betul. Tidak apa-apa. Ya. Dari kelas 10. Kelas 10. Kenapa? Yang nunjuk aja deh. Yang nunjuk siapa tadi? Yang nunjuk siapa tadi? Ya Faiz. Yang nunjuk aja. Gimana Mas Faiz? Ayo Mas, belum selesai? Sudah selesai belum? Ya, silakan. Atau sama? Sama dengan ini, sama Abdul Ghani tadi. Ustaz Zulkarnain menjatuhkan pulpennya di atas meja. Gimana? Ada lagi yang lain? Sama ya? Sama ya? Sama ya? Betul. Ya, enggak apa-apa. Kelas berapa nih? 7 ya? Kelas 7. Hamka. Enggak apa-apa. Tadi baru sedikit toh? Enggak apa-apa. Enggak. Mas Hamka dari kemarin ini terus, apa namanya? Istilahnya apa? Aktif. Enggak apa-apa sekarang, enggak apa-apa coba. Saya kasih waktu. Enggak apa-apa. Ya. Masya Allah. Ustaz Zulkarnain menjatuhkan penanya, kemudian penanya gimana Mas? Jatuh karena ada gaya gravitasi terus? Kalau tidak ada gravitasi mengambang. Taib, kelas 7 seperti itu. Kelas 8. Kelas 8 siapa kira-kira? Hah? Kelas 8 maksudnya. Kelas 8 siapa? Fauzan. Fauzan aja cerita sana. Udah belum? Belum. Depannya ini siapa? Abdurrahman Walad. Fadhal. Hah? Sama juga? Sama ya? Baik. Perhatikan jawaban antum. Ya. Perhatikan jawaban antum. Mungkin sebagian besar Ustaz enggak lihat. Enggak lihat semua ya. Tapi nanti gini. Penjelasannya begini. Ustaz Zulkarnain menjatuhkan pena, kemudian ada gaya gravitasi, maka apa? Dia jatuh ke bawah. Kalau tidak ada maka mengambang. Secara umum seperti itu. Itu penjelasan orang-orang saintis, ya, ilmuwan. Ya. Ilmuwan. Dan ilmuwan yang bagus. Dan ilmuwan mereka menjelaskan apa yang mereka lihat. Perhatikan ini, ikhwan. Ya. Mereka hanya menjelaskan apa yang mereka lihat. Dan Ustaz tidak menyalahkan penjelasan seperti itu. Tapi ya, untuk contoh peristiwa sederhana saja,
Coba perhatikan ini, Mas Hamka. Ya, untuk menjelaskan peristiwa sederhana saja, kalian bisa koreksi masing-masing tulisan yang belum Ustadz baca, belum Ustadz tunjuk orangnya untuk baca. Apakah di situ ada kata-kata Allah? Apakah di situ tertulis nama Allah? Kalau ada, maka bersyukurlah. Karena Allah berikan hidayah kepadanya untuk ingat kepada Allah. Ya. Itu yang menjadi apa? Kesimpulan kita. Dan ini menunjukkan betapa seringnya kita lalai kepada Allah. Ada sebuah cerita yang boleh jadi kalian pernah apa? Pernah dengar. Seorang murid, ya. Ada seorang guru ya, seorang guru. Dia apa? Dia punya beberapa murid. Qadarullah, guru ini begitu perhatian dengan salah satu muridnya. Yang lain itu mungkin enggak terlalu pokoknya punya perhatian khusus lah. Punya perhatian khusus. Akhirnya murid-murid yang lain ini apa? Cemburu. Ya, mungkin cemburu gitu ya, entah bagaimana, tapi kemudian untuk menjelaskan keistimewaan murid ini, guru tersebut apa? Memberikan tugas. Sekarang ini, ya, masing-masing kalian saya kasih 1 ekor ayam. Ya, sembeli ayam ini di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Kalian boleh sembelih ayam ini dimanapun terserah, asal tidak terlihat oleh siapapun. Maka masing-masing murid ini apa? Bawa ayamnya. Ya, yang satu mana cari tempat di di balik, mungkin di balik bukit, yang satu di semak-semak, yang satu di balik pohon besar, ya. Nanti kalau sudah kembali ke saya. Akhirnya nggak lama, mungkin 1 jam gitu ya. Masing-masing semuanya sudah kembali. Ya. Sudah kembali, bawa ayam yang sudah disembelih itu. Ada satu yang belum sampai. Yang lain sudah pada ngumpul. Satu, yang murid yang istimewa tadi itu belum datang. Ditunggu. Ya, ditunggu berapa lama? Akhirnya datanglah murid tersebut. Murid tersebut. Tapi ayamnya masih hidup. Belum dia sembelih. Akhirnya ditanya sama gurunya. Ya, Fulan, kenapa nih kamu? Ente belum sembelih ini kenapa? Gitu. Yang lain sudah nih pada sembelih ini. Kata muridnya ya guru saya, wahai guru, ya wahai Ustadz, saya nggak nemukan tempat di mana saya tidak terlihat oleh siapapun ketika saya menyembelih ayam ini. Saya nggak dapat tempat. Karena dimanapun saya berada, Allah melihat saya. Dimanapun saya berada, Allah melihat saya. Saya nggak ada tempat, nggak bisa nemukan tempat di mana saya tidak terlihat oleh siapapun. Akhirnya murid-murid yang lain ini baru paham kenapa murid ini begitu istimewa. Yang bagus, Mas. Ya, nah itu perbedaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Rasulullah SAW dan ini diterangkan, ya, diterangkan dalam hadis yang berikutnya disebutkan oleh muallif, ya, pengarang buku ini. Rasulullah SAW bersabda, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang ingat akan Rabbnya dengan orang yang tidak ingat Rabbnya itu laksana orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang berzikir itu orang yang hidup, orang yang tidak berzikir itu orang yang mati. Seperti itu perbandingannya. Ya, seperti itu perbandingannya. Nah, ini ya dijelaskan oleh para ulama, ya. Apa yang dimaksud dengan perbandingan ini, ya, perumpamaan ini, apa maksudnya? Ya, dijelaskan ya bahwasanya
wajhut tashbihi baina dzakiri wal hayyi al-i'tidadu bihi. Ya, dijelaskan oleh Syekh bahwasanya kenapa perumpamaan orang yang berzikir itu kok seperti orang yang hidup? Karena ya dari sisi apa? Al-i'tidadu bihi. Ya. Al-i'tidad itu apa? I'tadda ya'taddu itu artinya menganggap. Menganggap sudah 3 kali ya? Ustaz teringatkan. 3 kali, Mas. Menganggap artinya apa? Coba kalau misalnya ada bangkai orang ya, mungkin kalian kalau lihat bangkai orang mati gimana gitu ya? Kira-kira ada rasa ini enggak? Apa namanya? Ya paling takut ya. Kalau apalagi kalau misalnya di rumah sakit, di ruang mayat mungkin ya. Ya, takut. Di benak kita mungkin bayangan, wah ini nanti jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Ya. Tapi yang jelas kalau orang sudah mati, dia udah enggak bisa apa-apa lagi. Ya. Masih bermanfaat enggak orang yang sudah mati itu? Enggak bisa apa-apa lagi. Dia nggak bisa bantu kita, nggak bisa nolong kita, ya. Bahkan kita juga nggak bisa ngobrol sama dia, ya toh? Artinya sudah nggak dianggap. Nah ini orang yang berzikir, dia seperti orang yang hidup, artinya dia dianggap. Dianggap oleh siapa? Dianggap oleh Allah. Dianggap oleh Allah. Dianggap apa? Oleh Allah. Memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang seperti ini apa? Orang-orang yang akan apa? Membela agama Allah. Melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, dianggap punya nilai. Ya. Oleh karena itu kemarin kita sudah bahas, orang yang berzikir kepada Allah, Allah akan ingat kepada dia, memberikan perhatian kepada dia. Ya. Seperti itu. Dan ini ibaratnya apa? Hukum timbal balik, istilahnya gitu ya. Kalau kita aja nih, misalnya Ustadz nih, ada yang nggak memperhatikan, ya ngapain Ustadz perhatikan? Ya. Ngapain Ustadz memperhatikan orang yang tidak memperhatikan? Ya toh? Kalian juga kalau misalnya lagi cerita, ada yang nggak cuekin, ya sudah. Ngapain diperhatikan? Sesama kita aja ada hukum timbal balik seperti itu. Ya. Kita akan menghormati orang yang hormat kepada kita akan sayang kepada orang yang sayang kepada kita akan menghargai orang yang menghargai kita. Ya. Apalagi hubungan kita dengan Allah. Apalagi hubungan kita dengan Allah. Kalau kita mau dihargai, diberikan apa? Perhatian khusus, maka kita juga harus memberikan perhatian khusus kepada Allah. Ya, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, yang begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Ya, seperti itu. Oleh karena itu ya, ikhwan, ya. Jadi seperti itu, orang yang berzikir kepada Allah, dia seperti orang yang hidup. Ya, di mata Allah dia orang yang betul-betul hidup, memiliki kehidupan. Sedangkan orang yang tidak berzikir pada Allah, dia seperti apa? Bangkai. Ya, tidak lagi dipandang, tidak lagi dianggap. Ya, tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan manfaat baik untuk dirinya, untuk orang lain, untuk agama Allah. Ya, tidak bisa. Ya, ini suatu hal yang harus kita perhatikan betul-betul. Kemudian ya ada lafadz lain ya. Kalau yang tadi ini perumpamaan ini dijelaskan wa hadza lafzul Bukhari. Ini adalah redaksi dari Imam Al-Bukhari. Sedangkan redaksi menurut Imam Muslim ya dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan rumah yang di situ senantiasa diingat Allah. Ya, rumah yang senantiasa di situ orang-orangnya apa? Mengingat Allah. Dan rumah yang tidak pernah disebut Allah di dalamnya, maka seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Itu rumahnya. Kalau tadi orangnya, ya, orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir. Kalau ini apa? Rumah. Rumah yang di dalamnya disebut nama Allah dan rumah yang tidak disebut di dalamnya tidak disebut nama Allah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kuburan maksudnya gimana? Ya. Maksudnya kuburan itu isinya apa kalau kuburan? Mayat manusia, jenazah. Dan kalau jenazah ya, kalau jenazah ini dia apa?
dia masih sholat enggak? Sudah enggak lagi sholat. Enggak lagi sholat jenazah itu. Ya. Tidak lagi sholat. Tidak lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan rumah kita seperti kuburan adalah ya, tafsirnya seperti tadi. Jangan kalian lepaskan zikir dari rumah kalian. Jangan kalian lepaskan Al-Qur'an dari rumah kalian. Jangan kalian lepaskan salat sunnah di rumah kalian. Artinya apa? Rumah kita jadikan tempat sebagai ya, tempat berzikir, tempat baca Al-Qur'an, tempat salat sunnah juga. Ya. Sebab apa? Sebab rumah yang apa? Tidak ada zikirnya, tidak ada baca Qur'annya, tidak ada salat sunnahnya di situ, itu seperti kuburan. Ya, jenazah kan dia udah lagi enggak zikir, enggak lagi baca Qur'an, enggak lagi salat. Ya. Kemudian lanjutan hadisnya, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang apa? Dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah. Ya. Makanya nanti kalau misalnya ada di Wusto itu kemarin ada yang cerita lihat penampakan ini, penampakan itu, ya. Ya kalian berarti apa? Harus sediakan waktu untuk baca Quran di kamar. Ya. Enggak cuma apa di halaqah di masjid, di kamar juga sediakan waktu untuk apa? Untuk murojaah baca Al-Qur'an. Ya, supaya bisa apa? Lari setan-setannya itu. Ya, lari setan-setannya. Baik. Ya. Baik. Di sini Ustaz ingin tutup ya kajian kita dengan ucapan Al-Imam As-San'ani rahimahullah. Ya. Rumah yang di dalamnya ya terdapat zikir. Zikir itu bisa zikir orang-orangnya senantiasa mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, atau zikir juga maksudnya dengan apa? Dengan membaca Al-Qur'an. Zikir juga bisa dengan cara salat sunnah di dalamnya. Rumah yang seperti ini kata Imam As-San'ani rahimahullah itu seperti orang yang hidup. Ya. Kal insanil hayy, seperti orang yang hidup, musyriqil batini bil iman, yang batinnya apa? Cerah dengan keimanan. Batinnya cerah dengan keimanan. Muntaliqil lisani bil khair, lisannya senantiasa keluar ucapan-ucapan yang baik. Mahbubin qurbuhu, orang yang seperti ini enak untuk dijadikan teman dekat. Ya, perhatikan. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, duduk-duduk di dekatnya itu enak. Karena omongannya enak didengar. Mahbubin qurbuhu. Berarti kalau misalnya ada yang apa? Kalau kalian duduk sama orang, terasa hatinya kok sempit, ya, berarti ini orang apa? Sedang tidak berzikir kepada Allah. Walladzi la dzikra fihi kal mayyiti jifah. Dan orang atau rumah yang tidak ada zikir di dalamnya maka seperti mayit, ya bangkai. Yunfaru anha. Ya, orang tentu akan kabur. Ya, jijik melihatnya. Ya, tidak ingin di dekatnya. La khaira indaha, tidak memiliki kebaikan di sisinya. Ya, maka dalam hadis ini terdapat apa? Dorongan untuk senantiasa berzikir kepada Allah di rumah. Ya, dan telah dijelaskan bahwasanya ada perintah untuk melakukan sholat di rumah. Tentunya yang dimaksud adalah sholat sunnah bagi laki-laki. Ingat ya. Jadi kalau sholat di rumah itu maksudnya adalah sholat sunnah untuk laki-laki. Tapi kalau sholat yang wajib harus di masjid. Wa annaha tunawwirul buyut, dan sholat di rumah itu akan mencerahkan, menyinari rumah. Ya. Kemudian maksud dari hadis ini juga ya boleh jadi bahwasanya perumpamaan orang atau ahli bait yang ya
tidak berzikir kepada Allah itu seperti mayat. Jadi mereka kelihatannya hidup tapi apa? Tapi hakikatnya adalah apa? Dia atau mereka ini adalah mayat, orang-orang mati. Jadi mayat hidup. Ya. Dilihat manusia hidup tapi di sisi Allah adalah apa? Mayat. Ya, tidak ada ruhnya, tidak ada kehidupannya. Waliyazubillah. Ya, sedangkan orang yang berzikir kepada Allah adalah seperti orang yang hidup. Maka ya di sini ditutup ucapan beliau, fa innal hayatal haqiqiyyata innama hiya bi dzikrillahi alladzi bihi tashriqu anwarul qulub. Ya, sungguhnya hayat kehidupan yang hakiki itu adalah dengan berzikir kepada Allah, yang dengan sebab zikir itu ya hati akan menjadi terang benderang. Ya, hati akan menjadi terang benderang. Ya, demikian ya akhir dari penjelasan yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Dan afwan yang mungkin tadinya Ustaz mau kumpulkan ya tidak jadi, kita ambil pelajarannya ya semuanya ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan agar kita bisa senantiasa berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.